Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ketika mau pulang, sunnahnya adalah ikhbar al-ahli biruju'i. Jadi adab ketika mau pulang itu kasih tahu dulu tentang kepulangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nahan Nabi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatruka ar-rajul ahlahu lailan. Rasulullah melarang seseorang pulang di malam hari dengan mengetuk pintu rumahnya tiba-tiba. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, wa iza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlah turuqan hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashita al-sha'sah. Kata Rasulullah, kalau kalian pulang di malam hari, jangan kalian langsung mengetuk pintu rumah kalian. Artinya jangan pulang dengan mengejutkan begitu, dengan tiba-tiba. Untuk apa? Hatta yastahidda al-mughibah, sehingga istrimu bisa bersolek lebih dahulu, wa tamtashitu sya'sah, dan dia sempat untuk menyisir rambutnya. Nah, ini tujuan. Maka dilarang pulang dengan tiba-tiba. Pertama, tujuannya adalah memberi kesempatan agar orang rumah bersiap-siap menyambut kita. Jadi tidak baik sebenarnya membuat surprise. Itu pulang, enggak kasih-kasih kabar. Tiba-tiba sudah di depan pintu. Isteri buka, masih dengan bedak yang pagi tadi, Pak, bedak yang dibeli di pasar, yang campur dengan air tu, yang orang mirip kuntilanak kalau pakai itu. Itu dari tadi pagi dia enggak mandi-mandi. Hai, kepo yak mano lakohna. Dia masih dengan bedak tadi. Dari tadi pagi enggak mandi. Kita pulang malam, rambut masih kusut, bibir entah bagaimana, kemudian jerawat belum ditutup, ya, gigi belum disikat. Kita buka pintu. Begitu kita buka pintu, dia masih keadaan seperti begitu. Lalu kita kecewa. Kita mengatakan, "Lagainya kata sambut duk. Begini engkau sambut saya." Yang salah isteri atau kita? Kita yang salah. Kenapa buat surprise? Tidak boleh buat surprise kalau pulang. Disuruh kasih tahu agar, kata Rasulullah, dia sempat mandi, bersolek, menyisir rambut. Pokoknya sudah tampil seksi. Itu isteri salihah. Isteri salihah itu seksi di depan suami, bukan seksi di depan suami orang. Yang banyak hari ini seksi di depan suami orang. Ya, kalau pergi walimah seksinya minta ampun, pakai baju ketat di pinggang. Di depan suami sendiri pakai daster. Ya, daster yang melambai-lambai seperti kelelawar itu. Dua geti-geti angan mobil, Masya Allah, macam-macam. Tapi dengan suami orang, subhanallah, oh tampilannya pakai lipstick, maskara, pakai shave, macam-macam Pak itu. Ya, ada yang pakai blush on pun blush off Nadia Home, ya, yang kemang-kemang itu warnanya berkilat-kilat itu Pak, Masya Allah. Ada yang merah di bawah mata, merahnya khusus di bawah mata, seperti ikan mulus dipepok oleh jang, ya, ikan bandeng ditabrak jaring. Itu kan merah di sini, Pak. Nah, begitulah kalau bertemu suami orang. Bertemu suami sendiri enggak ada begitu. Suami marah-marah, kata isteri, "Bang, kalau mau kasih modal, Bang." Nah, suami juga salah, habis minta isteri buat macam-macam, modal enggak ada. Ya. Nah, jadi jemaah belaka Allah, itu makanya pulang disuruh beritahu, "Ini saya pulang. Insya-Allah sampai nanti jam 10 malam." Itu isteri sudah siap menyambut kita, air sudah dipanaskan, ya, kemudian makanan sudah disiapkan. Nah, jadi jangan marah-marah kalau kita pulang tiba-tiba dalam keadaan istri tidak siap. Nah, itu kenapa tidak boleh pulang tiba-tiba. Ini safar panjang Pak, tapi kalau dari rumah ke Masjid Jami nggak usah kasih tahu. Ya, ini dek, abang udah siap salat ya dek, ini mau pulang sekarang nih. Ini udah di lampu merah nih, hampir dekat nih. Nah, itu nggak usah.
Kalau cuma dari rumah ke masjid itu tidak perlu beritahu. Ini safar panjang yang kira-kira berhari-hari dia tidak pulang, kasih tahu, sunnahnya kasih tahu. Dan kemudian manfaat kedua, kata Rasulullah, kenapa disuruh pulang dengan memberitahu? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatruka ar-rajul ahlah lailan. Rasulullah melarang seseorang pulang di malam hari dengan tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya, yatakhawwanahum aw yaltamisa asaratahum. Tujuannya jangan buruk sangka kepada isteri sehingga sengaja pulang tiba-tiba untuk memergoki isteri atau mencari-cari kesalahan isteri. Nah, dilarang. Jadi kadang-kadang ada model suami, Pak, itu sengaja pulang tiba-tiba, itu ingin mencari-cari kesalahan isteri. Ingin buat istrinya di posisi bersalah. Atau yang lebih dahsyat lagi, dia selalu bersuuzan ke istrinya, apakah ada laki lain yang datang ke rumah. Jadi dia dibayang-bayangi oleh rasa curiga. Ini sebenarnya menyiksa diri dengan rasa cemburu buta, itu dilarang. Oh, kalau terjadi, dapat, ada bukti, tinggal selidiki, ceraikan, selesai. Tapi kalau tidak ada bukti, itu tidak perlu menyiksa diri sampai harus tiap-tiap hari membuka HP-nya. Kita curi-curi password, kita suruh sama anak, coba ngintip HP mama passwordnya apa. Itu begitu sudah dapat password, kita cari nama, kita periksa WA satu-satu, ada tidak yang bahasa-bahasa cinta. Itu menyiksa-nyiksa diri. Jadi hanajak bukan toleh gaduh ngatanya. Di kantor enggak kerja, cuma lihat itu saja. Ini sepasang suami isteri dilarang berbuat begitu. Mencari-cari kesalahan. Tapi kalau ada yang melapor, kami melihat isteri bapa, atau dilapor ke isteri, ibu, kami melihat bapa pergi ke fulan, bertemu di pasar dengan fulan, begini-begini. Itu tinggal selidiki dengan baik, kemudian selesaikan secara syar'i. Yang disuruh menyiksa diri, mencari-cari tanpa laporan, itu tidak perlu. Oh, terjadi dosa itu di belakang kita, maka dialah yang menanggungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan salah satu dosa terbesar yaitu dosa takhbib. Rasulullah melaknat orang yang melakukan takhbib. Apa itu takhbib? Yaitu seorang laki-laki yang mengganggu isteri orang lain, diganggu isteri orang lain sehingga dia sampai bercerai dengan suaminya. Ini pengganggu dan yang diganggu dalam neraka Allah. Dalam neraka Allah. Itu terlaknat, manusia-manusia terlaknat. Kadang-kadang kita tidak mesti mengganggu isteri orang dengan cara merayunya. Tidak mesti begitu kadang-kadang, Pak. Seorang ustaz tengku begitu isteri orang bercurhat kepadanya, lalu si ustaz ini mulai mengatakan bahawa, oh Masya Allah, ibu, sebenarnya suami itu, jadi si isteri lapor tentang kelakuan suaminya. Jadi yang memberi arahan ini, ustaz ini, dia memberi pencerahan, tapi ada sedikit dalam tanda kutip membuat isteri ini merasa nyaman bersamanya. Jadi dia mengatakan, suami ibu memang tidak layak. Saya contoh suami yang seharusnya begitu. Ini kalau seharusnya menurut agama begini. Sampai dia mulai lihat ustaz itu, Masya Allah, beginilah seharusnya seandainya ustaz menjadi suami saya, begitu-begitu. 2 kali curhat, 3 kali curhat, jatuh cinta. Isteri itu jatuh cinta ke ustaz, ustaz jatuh cinta ke isteri orang. Gara-gara nasihat ustaz ini, yang rencana tidak bercerai, kemudian bercerai. Setelah bercerai, kawin sama ustaz ini. Maka dia telah melakukan takhbib, yaitu dosa mengganggu isteri orang, walaupun jalurnya awal nampaknya baik, menyelesaikan perkara rumah tangga orang, nampaknya baik, padahal ujung-ujungnya membuat isteri orang terpana dengan nasihat dia. Itu harus hindari. Maka Allah, makanya kita ini kalau ada ilmu sedikit, datang isteri orang curhat, itu kasih nasihatnya, Pak, itu jangan membuat suasana seakan-akan kitalah yang terbaik, sehingga dia melihat kita. Yang harus kita nasihati, kembalilah ke suamimu. Sabar dulu. Mungkin dia baik, mungkin, tapi karena dia capek, makanya dia bingkeng di rumah.
Mungkin itu capek. Coba ganti gaya hidup. Waktu dia pulang, buatkan teh. Kita tanya sama ibu itu, pernah buat teh waktu suami pulang? Mungkin karena nggak buat teh, dia marah terus-terusan. Pernah nanya keinginan dia apa? Harus begitu. Jangan dirayu-rayu sehingga terbalik keadaan. Ini walaupun keadaannya kita nampak saleh, tapi kita dosa besar. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, ini kenapa manfaat yang kedua itu disuruh beritahu agar kita tidak terjebak dengan perasaan suuzan kepada istri kita. Jadi kita kadang-kadang datang malam, tiba-tiba kita ingin langsung masuk ke rumah. Kita berharap mudah-mudahan ada tidak istri kita selingkuh. Itu tidak baik. Tidak baik. Jadi jangan disiksa dengan cemburu buta. Cemburu itu baik, cuma jangan buta. Pak, kalau tidak ada cemburu, Pak, kita ini ahli neraka. Orang yang tidak ada cemburunya itu disebut dengan ad-dayyus. Orang laki, suami yang kehilangan rasa cemburu itu disebut dayyus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ada 3 orang yang wajib atau haram masuk surga. Wajib masuk neraka, haram masuk surga. Ada 3 orang. Yaitu durhaka pada orang tua, al-aq liwalidayh, kemudian mudamminul khamar, orang yang sudah kecanduan narkoba, khamar itu haram masuk surga. Mati dalam keadaan tidak taubat, haram masuk surga. Dan yang ketiga, ad-dayyus, yaitu dayyus. Siapa dayyus? Alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubas, yaitu yang membiarkan keluarganya di dalam maksiat. Jadi dia enggak marah lagi. Isteri pakai baju ketat, dia tidak marah. Istrinya belanja cuma pakai baju kensi, dilihat oleh orang, dia tidak marah. Anak gadisnya dia biarkan pacaran, dia tidak marah. Dijemput anak orang yang bukan mahram, dia tidak larang. Anak laki-lakinya pakai celana pendek waktu di depan rumah atau main futsal, dia tidak marah. Ini dayyus. Haram surga bagi suami atau ayah yang membiarkan maksiat dalam keluarganya, haram. Makanya orang hari ini kadang-kadang malemdro kata guys. Ya, ada suami hari ini Pak, ada suami ayah itu cuma alim untuk diri sendiri. Datang berjamaah, masya-Allah 5 waktu. Istrinya di rumah ahli maksiat, enggak pernah pakai jilbab. Ya, siram bunga depan rumah duduk, enggak pernah pakai jilbab. Dia enggak marah. Ya. Anak tapi orangnya selalu dalam keadaan beribadah. Ini hati-hati. Ibadah kita bisa tidak dianggap karena dosa kita yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan. Beritahukanlah keluarga ketika mau pulang.